Rasulullah SAW ditanyakan, "Ya Rasulullah, dosa besar itu apa aja?" Rasulullah SAW bersabda, "Ijtanibu as-sab'a al-mubiqat." Jauhilah oleh kalian 7 malapetaka. Dosa besar ini, malapetaka, musibah besar. Apa saja ya Rasulullah? Syirik. Yang kedua, sihir. Yang ketiga, membunuh orang yang tidak boleh dibunuh. Yang keempat, riba. Yang kelima, berpaling dari medan perang. Yang seharusnya di medan perang orang beriman harus istiqamah pasukan kaum muslimin, karena satu saja orang yang mundurkan diri, melarikan diri, itu mempengaruhi barisan yang lain. Termasuk juga adalah menuduh wanita yang baik-baik melakukan zina. Ini termasuk salah satu dari 7 dosa besar. Qur'anuna nurun mubin lil 'abidin madad sinin, nurun 'ala nurin lana darb sa'adati kull hin minhu shifa. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, "La dirhamun min riba." 1 dirham yang didapatkan dari riba, asyaddu 'indallah, lebih berat di sisi Allah Subhanahu wa taala, min thalathin wa sab'ina zaniyah. Mohon maaf, min 36 zaniyah. Imam Ali mengatakan 1 dirham yang didapatkan dari riba itu lebih buruk dari 36 kali berzina. Zina, siapa nggak tahu di antara kita? Zina dosa besar. Orang laki-laki atau orang perempuan yang sudah menikah melakukan zina harus dirajam. Rajam itu bagaimana? Diikat di tempat yang ramai, yang banyak orang melaluinya. Lalu siapa yang lewat orang tersebut, kalau ingin pahala dari Allah, ingin Allah ridha kepada dia, mendapatkan pahala besar, ambil batu kecil lempar orang itu. Jadi kalau lewat sayang ya dia, itu orang dimurkai, berarti dia setuju dengan zina. Lewat lempar, lewat lempar. Sampai kapan? Sampai orang itu mati. Kalau seandainya belum menikah, dalam bahasa fikih dikatakan muhsan, itu yang sudah menikah. Yang belum menikah ghairu muhsan, apa hukumannya? Dicambuk 100 kali. Sudah cukup? Belum cukup. Harus diasingkan 1 tahun dari daerahnya. Apa tujuannya? Agar bisa menghapus jejak bekas daripada zina tersebut, sehingga daerah kita itu betul-betul bersih dari orang-orang zina dan menghilangkan ingatan orang terhadap pelaku zina tersebut. Jadi berat ya, zina itu berat. Bukan seperti daerah kita, ada dicambuk lalu lepas lagi ya, sehingga buat lagi orang ini, ada yang buat lagi. Kenapa? Enggak apa-apa, bapak itu pun dicambuk juga, dia pun dicambuk juga. Bagaimana Bu? Bagaimana? Enggak apa-apa, tenang saja. Si fulan pun dicambuk. Di kota langsung ada berapa orang dicambuk. Jadi sudah menjadi apa? Hal yang lumrah. Jadi seharusnya tidak demikian. Kita membenci perbuatan tersebut, dan perbuatan tersebut tidak layak untuk di-share, dimuat di media massa, sehingga hal tersebut menjadi hal yang lumrah, sehingga yang mungkar tidak lagi menjadi mungkar. Apa arti mungkar? Keburukan yang dipungkiri. Dipungkiri artinya apa? Jarang-jarang terjadi. Ma'ruf itu artinya apa? Kebaikan. Kenapa kebaikan namakan ma'ruf? Karena dia itu masyhur, ma'ruf, terkenal. Kenapa salat ke masjid? Itu yang namanya ma'ruf. Tapi kalau seandainya kemungkaran sudah merajalela, sudah disebut di mana-mana, dimuat di medsos, dimuat di Facebook, Instagram, dimuat di media sosial, surat kabar, televisi dan seterusnya, berarti yang mungkar menjadi ma'ruf. Ini sudah mengubah, ya, kita sudah mengubah image, berarti yang mungkar menjadi ma'ruf. Na'udzubillah summa na'udzubillah.
Sidang hadirin wal hadirat, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, 1 dirham sebanding dengan 36 kali dosa zina. Sekarang kita mau tahu dirham itu berapa? 1 dirham 1/10 dinar. Berarti 1 dinar 10 dirham. 1 dinar itu koin emas yang beratnya 4,25 gram. Ya, 1 dinar itu sebanding dengan 4,25 gram emas. Berarti lebih kurang berapa? 4,25. Saya tanya ke sana sini, rata-rata mereka mengatakan 1 gram emas itu 1 juta. Berarti 1 dinar 1 juta kali 4,25, 4.250.000. 1 dirham 1/10. Berarti 1/10 dari 4.250.000, 425.000. Berarti 1 dirham itu 425.000, dan dosanya sebanding dengan 36 kali zina. Na'udzubillah. Kita mengira baru dikatakan riba kalau sudah 2 juta, kalau sudah 20 juta. Ini 425.000, belum setengah juta lagi. Dan kalau seandainya kita bagi-bagi 425.000 itu sebanding atau lebih buruk dari 36 kali zina. Berarti 1 kali zina itu berapa? Na'udzubillah. Berarti 425.000 bagi 36, 11.805, ya kan? 11.805. Ternyata Bapak Ibu sekalian, kalau kita meribakan harta kita kepada orang lain, 11.805 rupiah itu sebanding dengan atau lebih buruk daripada berzina 1 kali. Riba mengerikan. Ya, tidak ada masyarakat yang riba merajalela, melainkan bala malapetaka akan terus bersilih berganti menyapa daerah tersebut. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ka'ab al-Ahbar, salah seorang sahabat Nabi yang dahulunya beragama Yahudi. Dia bahkan bukan sembarang orang di kalangan Yahudi, pendeta terkenal di kalangan Yahudi, masuk dalam Islam. Namanya Ka'ab al-Ahbar. Ka'ab al-Ahbar mengatakan, sekiranya aku berzina 33 kali, itu bagiku masih lebih baik daripada makan 1 dirham riba. Riba, Bapak sekalian, diharamkan bukan hanya dalam syariat Islam. Syariat Yahudi juga diharamkan, dalam syariat Nasrani juga diharamkan. Jadi kalau ditanya kenapa di Inggris bank syariat, bank Islam itu sekarang sedang maju-majunya di sana, mereka menjalankan syariat Islam dan juga mereka menjalankan syariat agama mereka yang sebenarnya, yang tertulis dalam kitab Injil yang asli, yang tertulis dalam kitab Taurat yang asli. Begitu buruknya riba sehingga 3 agama samawi, agama yang turun dari langit, semuanya kompak sepakat mengatakan riba itu haram. Jadi oleh karena itu, di antara hijrah kita yang paling penting bukan hanya hijrah dari enggak salat menjadi salat, dari sebelumnya membuka aurat menutup aurat, dari sebelumnya pergaulan bebas menjadi pergaulan yang islami, tapi juga adalah muamalat kita dari yang ribawi menjadi muamalat yang islami. Karena ini mempengaruhi. Bagaimana tidak mempengaruhi? Harta haram yang masuk ke dalam perut kita menjadikan salat kita enggak diterima, ibadah haji kita enggak diterima, doa kita enggak diterima, karena sebab ada yang haram masuk dalam perut kita. Rasulullah SAW menyebutkan seseorang yang musafir, ash'ath aghbar, pakaiannya penuh dengan debu, rambutnya kusam dengan debu. Kenapa? Karena perjalanan jauh. Musafir ini kan mustajab doa. Musafir mustajab doa. Orang berpuasa hingga berbuka mustajab doa. Orang yang dizalimi juga mustajab doa. Jadi orang musafir ini perjalanan jauh, wa madda yadayhi ila sama, dia menengadahkan kedua telapak tangannya ke langit. Berarti berdoa mengangkat kedua telapak tangan bukan bid'ah. Hadis yang sahih ini, ya. Mengangkat kedua telapak tangan ke langit.
Ya Rabb, ya Rabb, dia berdoa, ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku punya hajat ini ya Allah, aku punya keperluan ini ya Allah, aku takut dari ini ya Allah. Wa madda yadayhi ila sama'. Tapi Rasulullah SAW menyebutkan perihal pemuda tersebut, wa mat'amuhu min haram, makanannya dari haram, wa mashrabuhu min haram, minumannya dari haram, wa malbasuhu min haram, pakaian yang dia pakai pun dari harta haram, wa ghudhiya bil haram, mendarah daging dari harta haram. Fa anna yustajabulah, bagaimana Allah akan mengabulkan doanya? Enggak akan Allah kabulkan. Imam Al-Ghazali mengumpamakan orang yang beribadah hebat tapi masih mengkonsumsi yang haram seperti orang yang membangun bangunan di tepi pantai. Dia bangun sedikit, lalu datang ombak menerjang bangunan tersebut, hancur. Dia bangun lagi, dia melakukan ibadah, berarti membangun lagi, dihancurkan lagi dengan ombak. Dia bangun lagi. Maksudnya apa? Sia-sia. Allah tidak kabulkan. Termasuk juga adalah harta riba. Kita salat, kita beribadah luar biasa. Karena itu dalam sebahagian kitab tasawuf disebutkan para syaitan ketika berupaya untuk memperdaya seseorang agar tidak melakukan ibadah, terjerumus dalam dosa, tapi enggak mempan, dibujuk enggak mempan, tetap dia ibadah, dia akan lapor kepada iblis. Di waktu itu iblis akan mengatakan, lihat dari mana makanannya. Kalau yang dia makan itu haram, udah, enggak usah capek-capek lagi, enggak usah capek-capek. Kenapa? Ibadahnya enggak diterima oleh Allah, tetap dia akan menjadi sahabat kita di neraka kelak. Perlu kita berhijrah, karena orang yang memakan riba pada hari kiamat dibangkitkan dalam kondisi yang sulit. Alladzina ya'kuluna ar-riba, Al-Baqarah 275. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Orang yang memakan riba pada hari kiamat akan dibangkitkan seperti orang yang kemasukan syaitan. Ibnu Abbas menjelaskan seperti orang gila yang tercekik. Bagaimana bisa kita gambarkan tuh? Orang gila yang tercekik. Begitulah dibangkitkan dari kuburnya. Padahal ada orang-orang dibangkitkan di kubur masuk melesat cepat ke dalam surga. Ada orang-orang yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang mendapatkan keistimewaan-keistimewaan. Tapi orang seperti ini, sebagian riwayat mengatakan perutnya besar, tapi berdasarkan ayat ini seperti orang gila kesetanan dan tercekik, berat sekali. Jadi kita sekarang sudah tahu riba berbahaya, bagaimana dosanya. Zina dosa besar, semua kita tahu. Tapi ternyata dosa riba jauh lebih besar daripada dosa zina. Maksudnya jangan ini kita menganggap, oh berarti zina itu sedikit, kecil dosanya. Bukan, zina besar dia itu. Rasulullah SAW ditanyakan, ya Rasulullah, dosa besar itu apa aja? Rasulullah SAW bersabda, ijtanibu as-sab'a al-mubiqat. Jauhilah oleh kalian 7 malapetaka. Dosa besar ini, malapetaka, musibah besar. Apa saja ya Rasulullah? Syirik. Yang kedua, sihir. Yang ketiga, membunuh orang yang tidak boleh dibunuh. Yang keempat, riba. Yang kelima, berpaling dari medan perang. Yang seharusnya di medan perang orang beriman harus istiqamah, pasukan kaum muslimin, karena satu saja orang yang mundurkan diri, melarikan diri, itu mempengaruhi barisan yang lain. Termasuk juga adalah menuduh wanita yang baik-baik melakukan zina. Ini termasuk salah satu dari 7 dosa besar.